Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Rahayu Wijayani, NPM 212151027, kelas 2021A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas teori bilangan, filsafat, dan sejarah matematika dengan dosen pengampu Dr. Andes Dadi Nurjamil, MPD. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, jika teman-teman menganggap video ini bermanfaat, maka jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua akun media sosial teman-teman. Dan jika sudah, langsung aja kita masuk ke pembahasan materi. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini kita masih membahas mengenai perbandingan. Adapun yang akan dibahas yaitu perbandingan bertingkat dan skala pada peta. Nah, skala pada peta itu adalah salah satu aplikasi dari penerapan perbandingan di kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke pembahasan perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat merupakan salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Contoh permasalahan berkaitan dengan perbandingan bertingkat, misalnya perbandingan kelereng Abdul dan Beni adalah 3:5. Sedangkan perbandingan kelereng Beni dengan Ciko adalah 4:3. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu menentukan rasio atau perbandingan dari kelereng Abdul, Beni, dan Ciko. Kita langsung masuk saja ke contoh soal biar teman-teman juga bisa langsung paham. Perbandingan banyaknya kelereng Andika dan Bona adalah 2:3. Sedangkan perbandingan banyaknya kelereng Bona dan Ciko adalah 2:5. Jika jumlah kelereng mereka bertiga adalah 75, tentukan banyak kelereng Andika, Bona, dan Ciko. Kita langsung masuk saja kepada pembahasan. Kita misalkan Andika sebagai A, Bona sebagai B, dan Ciko sebagai C. Maka kita tuliskan A berbanding B dan B berbanding C sejajar seperti yang tertera pada gambar. Kemudian kita bisa lihat di sini ada 2B, namun kita hanya membutuhkan 1 karena kita sedang mencari perbandingan dari A, B, dan C terlebih dahulu. Untuk menemukan jumlah rasio atau jumlah perbandingan dari perbandingan Andika, Bona, dan Ciko. Maka dari itu, kita kalikan silang. Seperti yang tertera pada gambar, itu kita kalikan B1 terlebih dahulu dengan B2, di mana B1 itu 3 dan B2 sama dengan 2. Maka kita kalikan dulu 3 dikali 2. Sama dengan 6. Kemudian B1 dikali dengan C. 3 dikali dengan 5 sama dengan 15. Nah, selanjutnya kita kalikan B2 dengan B1. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian B2 dikali dengan A. 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka didapatkan nilai A sama dengan 4, B sama dengan 6, dan C sama dengan 15. Maka kita dapat mengetahui jumlah rasio dari Andika, Bona, dan Ciko adalah 25, yaitu dengan menjumlahkan 4 ditambah 6 ditambah 15. Selanjutnya, yang ditanyakan itu adalah jumlah masing-masing kelereng dari Andika, Bona, dan Ciko. Maka kita dapat menggunakan rumus dari perbandingan jumlah, yaitu rasio berbanding jumlah rasio dikali jumlah kelereng. Setelah kita mengetahui rumus dari perbandingan jumlah, maka kita substitusikan satu persatu. Kita mendapatkan kelereng Andika sama dengan 4/25 dikali 75. Sama dengan 4/1 dikali dengan 3. Sama dengan 4 dikali 3. Hasilnya adalah 12. Maka kelereng Andika itu ada 12 kelereng. Yang selanjutnya kita menghitung kelereng Bona, yaitu 6/25 dikali 75. 6/1 dikali 3,
6 dikali 3 sama dengan 18. Maka jumlah dari kelereng Bona itu ada 18 kelereng. Selanjutnya kita mencari kelereng Ciko, yaitu 15 per 25 dikali 75 sama dengan 15 per 1 dikali 3. 15 dikali 3 sama dengan 45. Maka jumlah kelereng yang dimiliki oleh Ciko adalah 45 kelereng. Selanjutnya kita akan membahas mengenai skala pada peta. Nah, di sini ada penerapan perbandingan di kehidupan sehari-hari. Benar sekali ya teman-teman bahwa skala pada peta itu adalah penerapan perbandingan di kehidupan sehari-hari. Kemudian skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Biasanya skala ditulis dengan awalan 1 berbanding ... Contoh skala adalah 1 berbanding 500.000. Untuk memudahkan kita untuk menghafal rumus dari skala, kita dapat memasukkan rumus skala itu kepada segitiga seperti ini, di mana kita letakkan jarak pada peta yaitu JP di atas, kemudian S skala di kiri, dan JS yaitu jarak sebenarnya di sebelah kanan. Maka dihasilkan jika kita mencari jarak pada peta, kita tinggal mengkalikan skala dengan jarak sebenarnya. Kemudian jika ditanyakannya jarak sebenarnya, kita tinggal membagi jarak pada peta itu dengan skala. Jika ditanyakannya skala, kita dapat membagi jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Jarak kota A dan kota J pada peta adalah 1,5 cm. Peta tersebut dibuat dengan skala 1 berbanding 1.500.000. Tentukan jarak sebenarnya antara kota A dan J. Diketahui skala pada peta itu 1 berbanding 1.500.000. Jarak pada peta 1,5 cm. Maka ditanyakannya adalah jarak sebenarnya antara kota A dan J. Seperti yang telah kita ketahui, rumus dari jarak sebenarnya itu adalah jarak pada peta dibagi skala. Maka 1,5 dibagi 1 per 1.500.000. Maka jarak sebenarnya sama dengan 1,5 dikali 1.500.000. Jarak sebenarnya sama dengan 2.250.000 cm. Kita konversikan kepada satuan kilometer, maka jarak sebenarnya sama dengan 22,5 km. Jadi jarak sebenarnya antara kota A dan J adalah 22,5 km. Untuk lebih memahami materi yang telah dibahas atau disampaikan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya teman-teman mencoba untuk mengerjakan soal yang telah tertera pada layar. Terima kasih teman-teman, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jika ada komentar atau pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.